Oh, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Kali ini ada informasi terbaru ya dari pernyataan Pandji Pragiwaksono yang selama ini gembur ya meneriaki tentang politik dinasti. Dan kali ini ada jawaban dari M. Kodari dan Dedek Uki Prayudi ya, kader PSI. Dan M. Kodari ada mengajarkan Pandji untuk belajar lagi soal politik dinasti ya kan, karena kalau ungkapan Pandji ini diterapkan itu sama saja merampas hak asasi manusia ya. Orang tidak bisa memilih dia dilahirkan oleh orang tua siapa ya, betul itu betul ya. Kita lihat ya kelengkapan videonya bagaimana. Sebelum kita ke videonya, bantu subscribe dulu channel saya yang belum subscribe. Tidak tunggu lama, kita ke video langsung, let's go. Kenapa lu agak sensi kayaknya lagi ya? Gue melihat ada gue menangkap ada sensitivitas soal politik dinasti. Kan itu kan hak warga negara, Bang, mau lu dinasti mau enggak ya. You saying this? Ini kan No, you saying this. ini pernah Ari Putra saying this. You Bang, saying this. Ini pernah digugat orang ke MK dan diterima oleh MK loh. Meaning? Waktu itu dinasti nggak boleh maju, anak dari bupati nggak boleh maju, segala saudara istri dari bupati nggak boleh maju. Ke atas, ke kanan, ke kiri, ke bawah. Gue ganti bahasanya. Jadi menurut lu dinasti politik? Ke MK. Ini MK, pendapat MK. Ini Gue nggak nanya MK, gue nanya lu. iya kan, gue sebagai warga negara konstitusional dong. Kan gue berbicara hak warga negara. Tapi punya opini kan? Iya Lu kan? punya opini nggak? Terhadap ini punya opini nggak? Oh, punya. Opini lu apa? Punya. Opini lu apa? Gue Asian value gue. Man, cut that stupid shit. Just say what you mean. Lu pro, menurut lu dinasti politik nggak apa-apa? Say it. Say it. Ya nggak ada. Ini human Say it. rights. Human rights. Dinasti politik salah atau tidak? Human rights. Say it. It's not the question, Ari Putra. Ini bukan. This is your talk show. This is not my question. Ini enggak. Ini sebagai warga negara. Lu deh jawab duluan. Gue nggak apa-apa. Nggak apa-apa, sebagai warga negara nggak ada salah, Bang. Lu mau human rights harus konsisten dong. For certain level nggak apa-apa. Itu citizen rights. Tapi lu tahu ketika dinasti politik berada atau terjadi di kabupaten, di beberapa daerah tahu. tertentu, kenapa lu tahu? Ya menurut lu? I'm asking you a question. Ya kan gue yang nanya. Gua lagi nanya lu. Apakah lu tahu dampak dari dinasti politik di sejumlah daerah di Indonesia? Ya Tahu pasti. Tahu, Jawabannya tahu. itu, tahu pasti. Sirkulasinya ya ke situ. Betul. Lu tahu bahwa ketika itu terjadi ada indikasi yang begitu kuat, Ya. ada kejahatan yang berusaha ditutupin dengan memastikan Betul. tidak ada office yang berubah. Betul. Karena kalau office berubah, maka rak-rak bisa dibuka, dosa-dosa bisa terungkap. Jadi untuk menjaga supaya kejahatan ini tidak terungkap, orang yang jadi bagian dari keluarga ditaruh di situ lagi. Iya. Itu adalah yang dihasilkan dari politik dinasti. Tentu semua orang juga boleh maju, tentu semua orang boleh maju. Tentu. Itu siapa namanya itu yang di Bogor, Yasin. Rahmat Yasin Yasin family. kena korupsi. Habis itu Ade Yasin kena korupsi. Rahmat Yasin kena korupsi, Ade Yasin kepilih lagi kan? Ya. Kan tetap rakyat yang milih kan? Gitu kan katanya orang-orang kan. Ya. Itu juga katanya Pak Jokowi, itu juga katanya Pak Gibran. Mereka bilang, ya kan yang milih rakyat. gue nggak makan argumen itu, nggak. Gue soal human rights saja. Sebatas human rights, gua harus Lu nggak terima. bisa menutup hak setiap orang untuk Iya. dipilih dan Karena di memilih. MK pernah digugat dan diterima oleh MK. Itulah kenapa gue sentimen. Iya. Artinya partai politiknya harus Iya. terus No, gue sentimen sama Pak Jokowi karena dia adalah Presiden Republik Indonesia dan dia membiarkan praktek itu terjadi oleh anaknya sendiri tanpa ingat kalau dia mencontohkan itu di level presiden, dia akan memuluskan semua usaha yang ada di situ. Gue bingung sama rakyat Indonesia. Mungkin. Ketika level presiden, dia pikir itu nggak apa-apa. Kayak dia lupa, dia yang tinggal di Tangerang, dia yang di Kabupaten Bogor, dia yang di sejumlah daerah di Indonesia tahu apa yang terjadi ketika dinasti politik merajalela di tempatnya dia tahu. Dia mungkin nggak kehilangan apa-apa, tapi dia juga nggak dapat sesuatu yang harusnya dia dapatkan. Iya. Orang, lu nanya semua politisi
di semua kubu. Kita selalu bertanya, bisa nggak sih Indonesia berubah? Bisa nggak sih korupsi? Bisa. Hampir semuanya bilang, mau orang yang lu anggap baik atau orang yang lu anggap jahat, bilang bisa. Semuanya tergantung sama presidennya. Nah sekarang, apa yang terjadi sama sebuah negara? Ketika presidennya sendiri bilang, gue nggak apa-apa kok membiarkan anak gue, memang boleh, nggak ada yang ngelarang. That's perfect crime, right? That is the perfect crime. Ada kejahatan, nggak ada bukti. Ya ada tindakan kejahatan, nggak ada bukti. That's the perfect crime, right? Tapi sudah gitu, ayah macam apa lu? Itu kan ada perbincangan di medsos kemarin rame soal politik dinasti. Nah, kan misalnya Panji apa gitu kan meramaikan soal politik dinasti, terus kemudian siapa sih dua host Todd Paul itu Ari sama Didit itu jadi korban bullying. Nah, tapi kalau kita melihat ya misalnya Jawa Tengah gitu ya, bahwa Kaisang de facto dia disukai, terbukti dari elektabilitasnya tinggi. Ini gimana menurut Mr. Q itu wacana politik dinasti dalam kerangka pemilihan demokratis di mana ya pada akhirnya yang menentukan kan suara rakyat gitu. Gimana menurut Anda ini? Pertama kan kita bicara regulasi dulu. Pernah suatu ketika keluarga dari kepala daerah itu dilarang oleh undang-undang untuk maju. Lalu dia dimajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Saya lupa persis argumentasinya apa, tapi kira-kira poinnya adalah justru larangan itu melanggar hak asasi manusia. Ya, karena orang kan nggak memilih untuk jadi anaknya siapa, untuk jadi anaknya bupati, wali kota, presiden, dia nggak bisa memilih. Gitu. Jadi justru dibatalkan karena dianggap melanggar hak asasi. Dan karena itu diperbolehkan sampai sekarang. Yang kedua, memang kalau kita bicara kontestasi, maka kita bicara publik. Gitu. Saya ingat pengalaman Pilkada Kota Solo dan Pilkada Kota Medan tahun berapa tuh? 2020 ya. Saya mengajukan pertanyaan kok, setuju atau tidak setuju jika Gibran maju sebagai calon wali kota. Ini kepada masyarakat Solo. Pertanyaan yang sama saya ajukan tentang Bobi di Kota Medan. Ternyata mayoritas setuju atau menerima kok. Dan kenapa menerima atau setuju? Hak asasi manusia. Misalnya kalau di Solo Pak Jokowi bagus, misalnya gitu. Tetapi mayoritas itu mengatakan itu hak asasi manusia. Yang kontra ya ada ya masalah hukum atau potensi ini, potensi problem dan sebagainya ada. Tetapi yang mengatakan menerima itu jauh lebih banyak. Gitu. Jadi kita tidak bisa berdiri sendiri dalam pandangan, dalam pengertian hanya kacamata kita saja. Nah ini kan juga mirip tahun 2024 awal 2023 akhir ketika Gibran maju kan, juga diserang juga kan dengan soal isu dinasti. Tetapi memang yang menyebarkan atau menerima konsep soal politik dinasti nggak boleh, itu lebih di kalangan elit. Tapi kalangan di bawah tuh sangat-sangat terbuka. Waktu itu saya ingat juga ada seloroh, ya kalau masyarakat Indonesia sih bicara anaknya maju, apalagi di tingkat pedesaan sudah sangat biasa itu. Di pedesaan itu kalau pemilihan kepala daerah, anaknya melanjutkan sudah sangat biasa. Malah rakyat justru yang minta, ini lurah bagus, ini kepala desa bagus nih, wah anaknya aja lagi gitu. Itu jadi apa yang dipikirkan oleh elit dengan yang dipikirkan oleh masyarakat itu bisa sangat-sangat berbeda. Nah masalahnya tapi kalau gini, kalau kinerja bapaknya nggak bagus, dia maju pun juga nggak akan dipilih oleh rakyat kok. Saya udah ngalamin berkali-kali di berbagai wilayah Indonesia, kalau kepuasan kepada kinerja orang tua jelek ya anak juga nggak didukung. Nah masalahnya kan kalau tadi disebut bahwa kalau yang di medsos itu rame soal politik dinasti itu adalah refleksi dari pandangan elit ya. Elit itu artinya ya ternyata tidak didukung oleh banyakan rakyat gitu. Kan tapi argumennya adalah rakyat kan masih permisif, di brainwash, terus kurang diedukasi secara politik. Jadi seakan-akan ada merendahkan preferensi rakyat. Itu menurut Anda gimana itu? Ya gampang aja, kalau Anda nganggap rakyat di brainwash, Anda brainwash balik gitu loh. Dan kalau Anda masih kalah, berarti Anda gagal, Anda gak cukup pinter. Gitu. Jadi, nah pada titik itu kan sebetulnya, ini kan semua menyampaikan opini, menyampaikan pandangan. Dan kalau misalnya ternyata rakyat tidak memilih Anda, berarti yang gagal itu Anda. Anda gagal untuk meyakinkan rakyat. Gitu. Jadi suara, sementara itu di sisi lain mereka kan udah jangan lupa gini deh, Vox Day itu. Iya, benar ya. Vox Day itu. Suara rakyat, suara Tuhan itu. Jadi kalau Anda kalah karena Anda melawan Tuhan.
dinasti itu terjadi bukan hanya di politik, bahkan di dunia stand up komedi. Dan gue ngerasain sendiri. Lu tahu pelakunya siapa? Panji Pragiwaksono. Gue komika kabupaten, Bang. Gue setiap hari open mic, keliling-keliling, ikut lomba. Bahkan gue perempuan pertama yang punya stand up tour di Indonesia. Gue berharap setelah perjuangan itu gue bisa ada di titik jadi line up stand upers. Lu tahu yang jadi line up istrinya Panji? Mana ngebom lagi? Istrinya Panji nggak pernah open mic, nggak pernah ikut lomba. Dia jadi line up stand upers cuman karena dia istri founder. Ya Allah, dengan lantangnya Bang Panji bilang gua nggak setuju dinasti, men. Cut this stupid shit, anjing. Kalau lu denger Bang Panji tuh bilang, gue kecewa sama Pak Jokowi karena dia membiarkan praktek dinasti terjadi di anaknya sendiri. Gue kecewa sama lu Bang Panji. Lu membiarkan praktek dinasti terjadi di istri lu sendiri. Dan dia bilang kalau praktek dinasti terjadi di level presiden, itu akan memuluskan dinasti yang ada di daerah-daerah. Kalau praktek dinasti terjadi di level founder, itu akan memuluskan dinasti yang ada di komunitas daerah, Bang Panji. Dan terakhir dia bilang, kalau dinasti terjadi lu pikirin gak nasib-nasib orang ada di Kabupaten Bogor, di Tangerang, mereka emang gak kehilangan apapun. Tapi mereka gak dapet apa yang mereka dapet. Lu pikirin gak komik-komik yang ada di Kabupaten Bogor, di Tangerang. Kita emang gak dapet apapun, tapi kita gak dapet panggung yang seharusnya kita dapet aja. Maaf Bang Panji. Gua harus ngomong kayak gini karena gua ngerasa ini keresahan semua komik yang gak naik stand up. Yang ngerasa lebih layak daripada istri lu. Terima kasih. Jadi saya mau mulai dulu dari tataran definisi konseptual tentang apa itu politik dinasti. Begini, dari pemahaman saya yang belajar ilmu politik sewaktu saya kuliah dulu ya, politik dinasti itu terjadi ketika seseorang yang berkuasa menunjuk langsung suksesornya atau penggantinya. Ya. Artinya dalam hal ini ya politik dinasti ya, aspirasi itu bergeraknya dari atas ke bawah, top down. Ya, sementara di iklim demokrasi terjadi sebaliknya. Aspirasi itu bergerak dari bawah ke atas atau bottom up. Nah, di Indonesia seseorang bisa menjadi pemimpin ya, itu ada dua proses yang harus dilaluin. Pertama, selection. Kedua, election. Nah, selection artinya elit yang menunjuk kandidat. Election artinya rakyat yang memilih kandidat yang terlebih dahulu disajikan oleh elit. Selection itu betul aspirasinya bergeraknya dari atas ke bawah. Sementara election itu aspirasinya bergerak dari bawah ke atas. Selama ada proses yang namanya election, ya artinya kita menganut demokrasi, bukan dinasti. Kalau memang rakyat menginginkan seseorang untuk menjadi pemimpin, siapapun tokoh yang terpilih, ya demokrasi mengizinkan dan menginginkan itu. Justru menjadi anti demokrasi dong. Kalau cuma karena nggak sesuai selera kita, maka apa yang dimandatkan rakyat kemudian kita halang-halangi, apalagi kalau sampai dijegal-jegal lah, misalnya kayak gitu ya. Jadi justru menurut saya ya siapapun yang terpilih oleh rakyat, maka dialah produk demokrasi. Suka nggak suka. Dan ini jauh berbeda dengan politik dinasti di mana rakyat disumbat suaranya, sementara aspirasinya bergerak top down atau dari atas ke bawah. So, memperdebatkan apakah saya pro atau kontra dengan politik dinasti, saya tegas menyatakan bahwa saya kontra dengan politik dinasti. Tapi apa yang terjadi di Indonesia terkait Pilpres 2024 itu bukan politik dinasti, itu jelas demokratis. Itu dulu ya. Nah, kemudian ada yang bilang jangan disamain dong politik dinasti Jokowi dengan keluarga misalnya ya, dengan dinasti di stand up komedi yang disangkakan oleh Mbak Mega Salsabila kepada Mas Panji yang menjadi bahan roastingan si Mbak Mega tersebut. Seperti yang saya bahas di awal video inilah ya. Nah,
Pertama, saya harus disclaimer dulu ya, bahwa saya nggak tahu derajat kebenaran yang disampaikan oleh Mbak Mega. Tapi berhubung sampai sekarang nggak ada sanggahan, ya, sampai sekarang nih, ya, sampai video ini dibuat, ya, saya mengasumsikan bahwa istri Mas Panji ikut menjadi line up stand up fest, ya, sedikit banyaknya terkait dengan posisi Mas Panji sebagai pendiri dari organisasi, ya, yang mengadakan stand up fest tadi lah. Nah, terkait dengan proses pemilihan line up, saya juga nggak tahu apakah berlangsung demokratis atau enggak. Mungkin teman-teman bisa, ya, semacam beri pencerahan lah, ya, apakah demokratis atau enggak, ya, di kolom komentar. Nah, asumsikan berlangsung demokratis. Lalu apa bedanya dengan terpilihnya Mas Gibran yang sering dicap politik dinasti oleh Mas Panji? Dan asumsikan nggak berlangsung demokratis. Nah, ini lebih parah malahan, ya. Kalau yang dilabeli politik dinasti aja prosesnya demokratis, sementara yang melabeli justru menerapkan politik dinasti di lingkungannya. Tapi sebenarnya bukan itu perbedaan atau kesamaan yang mau saya sampaikan. Begini, pada cuitan saya sebut nilai, bukan penerapan dari si nilai tersebut. Ya, jadi nilai itu berada di tataran filosofis, penerapan itu jauh di bawahnya, dia berada di tataran implementasi, tataran praktik, atau tataran perilaku turunan, kurang lebih seperti itu, ya. Tentu dong, pada tataran penerapan banyak perbedaan konteks yang membuat perbedaan itu bisa aja, ya, dicari-cari lah, kurang lebih gitu. Jadi gini, taruh deh, ya, saya asumsikan apa yang menjadi tuduhan Mas Panji bahwa politik dinasti itu benar di tataran nilai loh, ya. Maka sah-sah aja apa yang disangkakan oleh Mbak Mega soal Mas Panji ini, yang juga politik dinasti, ya. Soal perbedaan-perbedaan di tataran penerapan ya pasti ada lah, dan ya gampang kalau dicari-cari. Jadi penjelasan ini sekaligus menjawab komentar-komentar miring seperti Panji bukan pejabat negara, nggak merugikan rakyat, dan lain-lain. Lagian rakyat mana sih yang dirugikan kalau proses pemilihannya berlangsung demokratis seperti Pilpres kemarin? Dipilih oleh rakyatnya sendiri, di mana udah diuji lagi di MK, bahkan PDIP sudah menggugat di PT UN, nyatanya tuduhan-tuduhan kayak politik dinasti lah, pelanggaran administratif lah, campur tangan kekuasaan lah, semuanya terbukti omong kosong. Wah, itu deh videonya. Gimana menurut kalian, ya? Wah, ambil positifnya saja sih, ya. Memang harus diajari orang-orang seperti Mas Panji ini, ya. Politik dinasti itu tidak akan terjadi kalau tidak ada yang memilih, ya kan, terutama rakyat, ya, yang ikut campur tangan, ikut memilih, ya, karena orang lihat kinerja orang tuanya bagus lah, makanya anaknya pun pasti dinilai bagus. Banyak kejadian banyak, ya kan, anak dari ini maju, anak dari ini maju, bahkan di daerah lain pasti ada juga. Tapi kalau yang menurut rakyatnya bagus, yang nggak akan dipilih juga, gitu, ya kan. Oke, itu sekian video dari saya, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Gua